Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Fitnah Kristen supaya yang murtad kembali Islam. Hehe, kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Cek 1 2 tes. Ya, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan bahas seorang ibu-ibu mu'alaf yang sotoy seperti biasa. Dia kesotoyannya itu benar-benar ampun dah. Jadi dia mainin logika dan kita juga akan jawab dengan logika supaya dia mengerti logikanya sebenarnya cuman cupu cuy. Yakin? Kalau udah tonton semua video saya tentang Luis, jadi gayanya itu nggak sesuai dengan narasinya guys, rebekan itu ya. Coba deh tonton semua video saya yang komentari Luis ya. Video itu terus tambah tiap hari. Setiap Luis buat video baru, saya akan komentari ya kan. Karena apa ya, memang saya pengen memperluas ke apologi lain, tapi karena keterbatasan waktu ya, ya paling dia aja yang komentari kan, dia di Juli, Phil Pahit, apa lagi gitu kan. Karena memang keterbatasan waktu guys. Tapi nanti lah kalau kita punya waktu luang lain, kita akan bahas juga yang apologi lain gitu kan. Tapi yang kita fokus kita ke orang-orangnya dulu gitu kan. Oke, kita langsung nonton videonya aja. Nah, ayat ini sebetulnya bisa kita, doktrin ini bisa kita patahkan ketika kita paham ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, Bapa di surga itu apa pernah menyuruh Kristen? Kalau ada satu ayat saja di dalam Alkitab bahwa Tuhan memerintahkan Kristen, mungkin saya tidak masuk Islam. Justru karena saya mencari di dalam Alkitab, justru karena saya mempelajari Alkitab dan saya tidak menemukan perintah beragama Kristen, padahal untuk masuk surga melakukan kehendak Bapa, lah Bapa tidak menyuruh saya Kristen, apa bisa saya masuk surga? Nah ini, maka ketika kita mungkin mau mengembalikan mereka yang murtad atau kita berdakwah, tanya apa kehendak Bapa? Apakah Bapa menyuruh Kristen? Jadi fokus ibu ini adalah pada apa kehendak Bapa, itu yang menjadikan kita masuk surga. Nah, kalau saya guys ya, saya punya penjelasan lengkap dan detail tentang ayat ini ya. Ini dengan menggunakan metodologi pemahaman bahasa yang baik dan benar. Coba kita baca ya. Saya hafal guys ini kan. Hafal saya guys. Jadi ini di Matius 7 pasal 21 ya. Nanti kalau kita teruskan itu kan sampai ke pasal 23. Jadi pasal 21, 22, 23. Jadi bunyi begini ya. Bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan. Nah, kita bedah dulu. Siapa itu setiap orang yang menyebut aku tuh Yesus ya. Jadi aku di situ merujuk pada Yesus. Jadi siapakah setiap orang yang menyebut Yesus itu Tuhan Tuhan? Siapa? Jawabannya adalah orang Kristen. Itu pasti. Karena tidak ada satupun orang di luar Kristen itu yang mau nyebut Yesus Tuhan. Hanya orang Kristen. Hanya orang yang meyakini itu Tuhan yang mau nyebut itu Tuhan. Ngerti nggak? Kita akan menyebut Tuhan Allah karena kita yakin Allah Tuhan. Ngerti? Jadi setiap orang yang menyebut Yesus Tuhan adalah orang Kristen. Lalu kalimatnya kan bukan setiap orang, berarti bukan itu. Bukan setiap orang yang menyebut Yesus Tuhan alias bukan setiap orang Kristen. Nah, mungkin orang itu mengartikan bahwa, oh, berarti nggak semuanya. Berarti sebagian. Karena setiap orang, bukan setiap orang berarti kan bukan semuanya gitu. Ya kan? Nah. Tapi faktanya ini juga error juga. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa setiap orang Kristen pasti akan masuk surga.
setiap orang Kristen karena mereka percaya Yesus Tuhan, dosa mereka ditebus. Jadi tidak ada satupun orang Kristen yang tidak masuk surga. Itu kan dogma mereka kan. Tapi ayat ini ngomong lain, bahwa bukan setiap orang yang menyebut Yesus Tuhan masuk surga. Nah, kalau mereka lihat lagi ayat selanjutnya, sambungannya ya, ayat itu juga, tapi kalimat sambungannya adalah melainkan. Nah, ini melainkannya adalah berarti sebaliknya. Berarti yang ini nggak masuk surga, ini yang masuk surga gitu guys. Ini kayak gini, bukan Budi yang mencuri, tapi Andi. Artinya Budi lepas. Budi yang mencuri. Yang mencuri Andi. Sama kayak gini, ini bukan yang ini yang masuk surga, melainkan yang ini gitu loh. Yang masuk surga siapa? Yang melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu masuk surga. Yang setiap orang yang nyebut Yesus Tuhan, itu artinya semuanya. Karena ada kata sambung yaitu melainkan. Kalau kata sambungnya ditambah hanya, melainkan hanya, oke lah, kita bisa artikan bahwa sebagian umat Kristen saja. Karena umat Kristen yang nyebut Yesus Tuhan. Hanya sebagian saja gitu kan. Tapi ini tidak ada kata hanya. Cuma kalimatnya adalah melainkan. Tidak ada tambahan melainkan hanya ya. Beda. Melainkan dengan melainkan hanya beda. Kalau gini kalimatnya, coba kita pakai analogi ya. Bukan Budi yang melakukannya, melainkan Andi. Artinya Budi dibuang, nggak masuk, Andi pelakunya. Beda dengan bukan Budi yang melakukannya, melainkan hanya Andi. Itu, ya kan? Bukan Budi melakukannya, ya, melainkan juga Andi. Melainkan juga Andi. Jadi bukan hanya ya, juga gitu. Ya. Melainkan juga. Nah, melainkan juga maksudnya adalah berarti Budi masuk pelakunya gitu. Berarti kalau mau itu ayat ngomong seperti tadi, ada artikan bahwa setiap orang Kristen itu adalah tidak semuanya, makanya kata sambungnya harusnya adalah bukan melainkan tapi melainkan juga. Tapi kan tidak. Faktanya kata sambungnya adalah melainkan. Artinya yang sebelah kiri, yang setiap orang yang nyebut Yesus Tuhan itu masuk neraka. Karena tidak masuk surga. Karena ingat, tempat nanti di akhirat itu hanya ada dua, yaitu surga dan neraka. Kalau tidak masuk surga kemana? Ya ke neraka. Karena nggak ada tempat lain. Tempat hanya ada dua, surga dan neraka. Itu guys pikirnya. Jadi setiap orang Kristen yang artinya seluruhnya, karena ada kata sambung melainkan, itu masuk neraka. Karena mereka menyebut Yesus Tuhan. Orang yang masuk surga adalah yang melainkan itu, yang sebaliknya, yaitu yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah ini diperkuat dengan ayat selanjutnya yang berbunyi bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Yesus tahu nanti hari terakhir akan banyak orang berseru pada dia tuh Tuhan, Tuhan. Tahu betul dia. Maka dia sampaikan itu di awal. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat dengan namamu, bermujizat dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan dengan namamu? Artinya mereka ini adalah menggunakan nama Yesus untuk segala hal. Baik bernubuat, melakukan banyak kebaikan, menggunakan kata Yesus. Nah, di ayat 23-nya apa yang Yesus katakan? Ini penting, dan ini berhubungan dengan ayat tadi, yang ayat 21. Pada saat itulah aku akan mengusir mereka, ya, di hadapanku, ya, dan pada saat pada terakhir banyak orang akan berseru padaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah berdoa dengan namamu, telah mengusir dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan dengan namamu? Pada itulah aku akan mengatakan pada mereka semua, nyalakan semua di hadapanku. Jadi orang-orang yang melakukan itu, Yesus katakan di hari terakhir apa? Nyalakan semua di hadapanku. Aku tidak mau melihat kalian, wahai pembuat kejahatan. Yesus mengatakan bahwa orang-orang ini adalah pembuat kejahatan. Yesus usir semua orang Kristen. Diusirnya guys. Semua yang menyebutnya Tuhan, yang melakukan banyak hal dengan namanya itu diusirnya semua. Ya, pergi semua dari hadapanku, nyalakan di hadapanku. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengajarkan itu untuk menuhankan dia, apalagi memakai namanya, nggak pernah ajarkan itu, ya, nggak pernah keluar dari lisan Yesus perintah itu, nggak pernah. Tapi mereka berani melakukannya. Nah, ada orang yang Kristen yang menyalahartikan, kan itu untuk orang-orang yang buat jahat. Kan ada kalimat wahai pembuat kejahatan. Nah,
Mereka lagi error ini. Cuma ada bayangkan ya, bukankah logikanya dogma Kristen itu meyakini bahwa dosa ditanggung Yesus, ditebus Yesus? Artinya semua orang Kristen walaupun berdosa, asal dia percaya Yesus Tuhan, itu masuk surga. Ya, walaupun buat kejahatan sekalipun. Tapi kan fakta tidak. Nah, maksud Yesus pembuat kejahatan itulah, maksudnya adalah dengan menuhankan dirinya. Itu adalah kejahatan tinggi. Karena bayangkan ya, dalam Islam dikenal konsep ya, logika bahwa sama kayak maling kundang. Kalau Anda tidak mengakui ibu Anda sebagai ibu kandung, Anda adalah anak durhaka. Sama kayak kalau Anda tidak mengakui Tuhan yang benar sebagai Tuhan yang sah, yang benar harus disembah, berarti Anda adalah umat atau ciptaan yang durhaka kepada Tuhannya. Nah, apa hukuman bagi anak durhaka, hamba yang durhaka? Anda tahu sendiri. Main kundang dikutuk jadi batu. Ya, ibu tuh ya sakit-sakit hati ya, bukan dia kan marah pada anaknya kalau tidak patuh pada dia, tapi tidak sampai semarah kalau anaknya tidak mengakui dirinya ibunya. Itu adalah rasa kecewa yang paling tinggi, rasa marah paling tinggi ketika sang anak tidak mengakui itu ibu kandungnya gitu. Itu adalah kejahatan apa, kedurhakaan tinggi gitu. Kalau Anda tidak patuh pada dia, mungkin dia cuma marah sebentar. Habis itu rasa sayangnya hilang. Tapi kalau Anda tidak mengakui dia sebagai ibu kandung Anda, dia akan marah besar dan bisa bahkan mengutuk Anda di kisah maling kundang. Nah, apalagi Tuhan. Karena durhaka pada Tuhan itulah kejahatan tinggi, makanya dalam Islam itu hukumannya sebagai kejahatan tertinggi, lebih tinggi daripada pembunuhan. Apapun itu dosa dunia, itu hukumannya adalah kekal di neraka. Durhaka pada Tuhan, tidak mengakui Tuhan yang benar, itu kekal di neraka. Kalau pembunuh, perzina itu dimasuk neraka juga, tapi nggak kekal. Karena kejahatannya itu tidak setinggi, tidak sempurna durhaka kepada Tuhan, guys. Makanya itu yang tidak dipahami oleh Kristen, bahwa menurut Yesus kejahatan itu dimaksud adalah kenapa masuk neraka, yaitu durhaka kepada Bapa. Karena mereka tidak melakukan kepada Bapa, tapi mereka malah menuhankan Yesus, guys. Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang mendasar. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya dibalik. Apakah di Alkitab pernah disuruh Anda untuk masuk Islam? Matius 15 ayat 9. Ada apa enggak? Ada apa enggak dalam Alkitab disuruh Anda? Begini, Yesus itu kan adalah utusan buat kalian, bukan buat kami. Kami utusannya adalah Nabi Muhammad. Jadi Luis ini aneh dan ngaco. Dia ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi melemparkan tanya itu kepada pengikut Nabi Muhammad. Aneh nggak? Ya kami mengikuti Nabi Muhammad gitu. Kami punya nabi sendiri, Nabi Muhammad. Anda kan yang Anda tokohkan kan Yesus. Kenapa dibawa ke kami gitu? Nah itu logikanya. Jadi gini, kalau Islam itu meyakini ya bahwa Yesus adalah salah satu nabi yang membawa Islam. Cuman waktu itu ya berbeda dalam hal syariat belum sempurna, belum digenapi, karena dia adalah nabi, belum nabi penutup ya, dia masih nabi perantara antara Musa dan Nabi Muhammad. Jadi tidak bisa memang berhubungan dengan Nabi Muhammad dengan Musa, tapi tidak bisa disamakan ya, enggak, karena beda. Dia kan adalah untuk Israel ya, Nabi Muhammad itu untuk semesta alam, jadi beda. Jadi ada kesamaan antara Yesus dan Muhammad dan ada perbedaan, tapi jangan bawa Yesus kepada umat Islam pengikut Nabi Muhammad, karena umat Islam pengikut Nabi Muhammad itu yang diikuti Nabi Muhammad. Nah Yesus untuk umat Islam pengikut Yesus gitu ya kan. Nah cuman ingat ya, Islam itu adalah diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab, Islam itu bahasa Arab. Anda tidak akan pernah temukan itu di Alkitab. Kenapa? Karena kitab itu menggunakan bahasa Yunani, Romawi. Itu, jadi tidak bakal ketemu, gitu kan? Karena kata itu dalam bahasa Arab. Jadi itu harus paham. Jadi sesuatu yang dari kata Arab itu tidak akan pernah Anda temukan dalam bahasa Yunani ataupun Romawi, guys. Jadi bisa jadi katanya lain gitu. Jadi Islam itu kan berserah diri artinya ya kepada Tuhan. Nah
Yesus itu berserah diri pada Tuhannya. Buktinya apa? Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia betul-betul tunduk sujud kepada Tuhannya. Itu berserah diri, membuktikan dia Islam. Jadi dia bukan hanya mengajarkan, tapi dia membuktikan bahwa dia adalah mengajarkan Islam dengan sujudnya dia, tunduk dia kepada Tuhan, dengan bukti tunduknya adalah betul-betul tunduk saudaranya dengan sujud sampai kepala nyentuh tanah, guys. Itu bukti bahwa dia tunduk pada Tuhannya, itu bukti bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Ada untuk masuk Islam. Bapak pernah bilang di Alkitab? Enggak kan? Terus kenapa Anda jadi mualaf? Katanya kalau nggak ada ayatnya nggak mau lakukan. Jadi kenapa orang mualaf? Karena orang-orang membaca Alkitab dan melihat kata-kata Yesus bahwa dia hanyalah nabi. Yang diucapkan Yesus bahwa dia tuh nabi. Gak pernah dia bilang dirinya Tuhan atau perintahkan sembahlah dia. Dia suruh ikuti dia sebagai nabi, utusan Tuhan. Bapa yang mengutus, dia yang diutus. Itu yang harus kita ikuti. Kita tuhankan siapa? Yang mengutus, Bapa. Siapa yang kita nabikan? Utusan, yaitu yang diutus, yaitu Yesus. Selesai. Ikuti kata-kata Yesus gitu. Jangan ikuti dogma, guys, ya kan? Ngawur. Nah, yang selanjutnya, kalau nggak masuk Kristen berarti tidak masuk surga. Begini, ya ingat. Dulu belum ada Kristen. Kristen baru ada di Antioquia. Bunyi ayatnya adalah di Antioquia lah mereka pertama kali disebut sebagai Kristen. Artinya sebelumnya belum ada. Karena itu adalah pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Pertama kali ya, ingat ya, di Antioquia. Artinya sebelumnya tidak ada. Nah, Yesus mengenal pengikutnya sebagai labelnya umat Nasrani. Dan itu bukan agama, ya. Umat Nasrani itu bukan nama agama, tapi mereka buat jadi nama agama, jadi agama Nasrani. Sebenarnya tidak. Jadi umat Nasrani itu sama dengan umat Yahudi, bukan nama agama. Aslinya bukan nama agama, tapi mereka buat jadi nama agama. Itulah kesalahan mereka. Menjadikan itu nama agama. Padahal umat Nasrani maksudnya sama kayak umat Muslim. Ya. Umat bukanlah agamanya, tapi adalah kenapa sebut sebagai umat Nasrani? Karena nabinya Yesus berasal dari Nazaret. Kenapa disebut sebagai umat Yahudi? Karena nabinya itu berasal dari bangsa Yahudi. Makanya disebut umat Yahudi, umat Nasrani itu bukan nama agama. Jadi jangan pernah samakan antara umat dengan agama, beda. Umat adalah pengikut jemaahnya, agama adalah yang dianutnya, itu beda. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada mau jeli ya, tidak ada nama, tidak ada Anda bisa bedakan antara umat dengan agama. Ya, umat Nasrani bukan agama Nasrani, mereka beragama Islam. Ya, tapi sekali lagi tidak disebut di situ karena Islam adalah dari bahasa Arab dan nggak mungkin ditemu karena Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani dan Romawi, guys. Itu logikanya. Emangnya ada dibilang di Alkitab suruh masuk Kristen kemudian supaya masuk surga? Anda logikanya bagaimana? Sekarang saya akan bahas logikanya yang mengatakan bahwa Bapak tidak pernah menyuruh untuk masuk Kristen. Konsep Kristenmu aja nggak tuntas, cuy. Kita sangat mengenal dogma, ya. Justru karena dogma itu bertentangan dengan Alkitabnya, makanya kita bisa bantah gitu. Ntar guys, ini musik tetangga saya ini memang agak-agak error gitu kan. Apa jam segini loh, jam 9 malam putar musik, guys. Musik on, musik diskotik coba. Tuh. Saya nggak tahu masuk ke video saya apa tidak gitu. Ini mengganggu, guys. Jadi ini nasihat saya buat kita semua ya. Kita tuh hidup bertangga dalam komplek perumahan tuh jangan begitulah gitu kan. Untuk saya orang penyampar gitu kan. Untuk saya orang penyampar. Dan nggak tahu warga lain juga gitu kan. Tapi ini kelewatan, guys. Tuh, musik on. Ini aduh, kayak rumah komplek kita ini adalah komplek diskotik gitu, komplek maksiat, guys. Anda bayangkan coba. Padahal ada tahu ya, di sini banyak sekali warga muslimnya dan taat beragama. Kalau pagi-pagi ada bangun sini ya, ini saya sedikit neighbor guys ya, lenceng ya, biar nggak tahu ya. Ini sedikit curhatan saya ya. Ada beberapa oknum di kompleks saya ini. Ya. Pagi-pagi itu anak-anak sekolah itu ya, yang anak-anak sekolah yang SD, SMP, SMA itu pakai jilbab guys. Anak laki-lakinya pakai kopiah.
bagi sekolah, guys. Anak-anak baik semua. Malam mau tidur didengarkan suara kayak gini, coba. Luar biasa kan. Jadi saya nggak tahu nih RT kemana gitu kan, kok nggak tegas gitu kan. Minimal ingatkan lah, Pak, ini Bapak hidup bertetangga, bermasyarakat. Jangan beginilah gitu kan. Kalau mau putar musik ya saya putar musik ya saya pakai headset atau putar sedikit tapi tidak dengar orang. Cukup saya di rumah aja dengar gitu kan. Jadi itulah guys ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti dengan orang-orang yang error itu kan, yang suka membuat keributan di dalam suatu hidup bertetangga ya kan. Jangan tiru ya guys ya. Sekarang kita akan bahas kenapa harus Kristen. Kristen itu kan sebenarnya pengikut Kristus. Pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Kristus. Kristen itu kan sebenarnya yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, tapi bukan hanya itu, tapi juga ada memakai dogma. Jadi bukan hanya label, dogma juga. Itu masalah di situ, lengkap satu paket. Ada label dan dogma. Dan ingat ya, Yesus tidak pernah mengenal kata Kristen. Dia hanya taunya umat Nasrani. Umatnya disebut sebagai umat Nasrani. Sama nih Muhammad tuh tahu umatnya disebut umat Muslim. Itu yang Nabi Muhammad tahu gitu kan. Jadi kenapa Anda buat sesuatu yang Yesus tidak pernah tahu? Baik labelnya maupun syariatnya gitu kan, atau dogmanya. Percaya kepada Kristus, Yesus, sehingga dia Kristen. Nah, logika Anda nggak nyampe sampai situ. Oke, sekarang kita Justru kita tahu arti Kristen adalah pengikut Yesus. Masalahnya bukan itu, Luis ya. Masalahnya Anda ngaku sebagai pengikut Yesus tadi tidak pernah mendengarkan kata-katanya. Dia tidak pernah menyebut dirinya Tuhan atau pintakan sembahlah dia, tapi Anda lakukan itu. Artinya Anda bukan pengikut Yesus. Anda hanya di lisan saja mengucap pengikut Yesus, tapi sesungguhnya kata-kata Yesus tidak pernah Anda ikutin gitu kan. Tidak pernah Anda ikutin. akan lihat, benarkah Bapa tidak pernah mengatakannya? Di dalam perjanjian lama kita sudah tahu ya, Bapa, Allah Bapa yang membawa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan dan juga menjadikan satu bangsa yang luar biasa, yaitu bangsa Israel. Dan kemudian perjanjian baru muncul Bapa pada waktu itu mengatakan sesuatu. Entah ibu ini pernah baca apa enggak, tapi saya yakin dia ini cuman baca ayat-ayat yang dia mau sampaikan saja. Lawang dia Ibu ini pernah baca, cuman masalahnya ya dia mau sampaikan ayat-ayat yang relevan. Ingat ya, ayat kita tahu di Alkitab tuh ada ayat yang menjadi landasan dogma Kristen, ada ayat yang seharusnya bukan jadi landasan dogma Kristen, tapi dikaburkan tafsirnya. Dijadikan misalnya yang seharusnya artinya literal, tapi demi kepentingan dogma, biar sesuai dengan dogma, dijadikan artinya jadi perumpamaan atau kiasan atau analogi, guys. Itu masalahnya. Atau bahkan itu ayat seakan-akan tidak ada gitu. Ya kan? Jadi metode mereka adalah gini, ada ayat kan. Nah, ayat yang mengatakan misalnya membuktikan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, dia cuma nabi utusan. Lalu mereka pakai ayat lain 1 2 3 4 5 misalnya. Lalu dengan ayat yang itu seakan-akan ayat ini tidak ada. Padahal logikanya ayat ini kan tidak pernah hilang. Ayat yang dengan mereka sampaikan dengan yang kita kemukakan, satu ayat yang kita kemukakan itu dengan beberapa ayat yang mereka sampaikan itu tidak bisa dihilangkan keduanya. Tapi bagi mereka itu seakan hilang sudah. Dengan 2-3 ayat, satu ayat ini hilang. Padahal tidak, ayat ini masih ada gitu. Artinya ada ayat-ayat yang bertentangan alias kontradiksi. Itu logika dia. Jadi itu ada suatu masalah. Mana yang benar ayatnya gitu? Gak mungkin benar dua-duanya. Tapi itulah metode mereka. Ini ayat yang tidak sesuai dogma ini disingkirkan dengan cara menampilkan 2-3 ayat lain yang sesuai dengan dogma nih guys. Itu tak masalahnya kan. dia pasti nggak pernah baca Bible, katanya sudah ku baca semua. Alah, mengkosong. Kalau kamu baca semuanya kamu nggak akan mualaf. Justru mereka mualaf karena baca semuanya. Mereka tahu apa itu dogma. Bahwa ini gini guys ya. Dogma itu adalah kepercayaan gereja, kepercayaan Kristen yang mereka ambil susun berdasarkan dari Alkitabnya dan mereka tafsirkan. Tapi masalahnya
tafsir mereka tuh udah terpaku pada dogma itu. Pokoknya Yesus, jadi dogma itu punya kerangka aturan bahwa Yesus harus Tuhan. Harus itu, nggak bisa tidak. Harus ada penebusan dosa. Harus ada Yesus mati kayu salib. Itu adalah nggak bisa ditaati. Nah, dengan dogma itu, mereka akan berusaha artikan ayat itu dengan tafsiran yang mengarah ke dogma. Walaupun artinya bukan begitu. Ya kan? Memang ada ayat yang artinya begitu, tapi itu bukan kata-kata Yesus ya. Artinya kata-kata si pembuat dogma, itu orang-orang yang telah mengubah-ubah Alkitab ini dengan tangannya sendiri gitu kan. Karena seperti yang Tuhan sampaikan bahwa kitab-kitab dahulu sudah diubah-ubah oleh manusia. Ini adalah tuduhan Al-Quran, bukan tuduhan saya gitu kan. Memang Al-Quran yang menyampaikan informasi itu pada kita di Al-Quran, ya kan, firman Allah gitu kan. Nah, jadi dogma itu ya, itu saya sering sampaikan bahwa logika dan akal sehat serta kita menafsirkan ayat itu dengan pemahaman bahasa yang benar itu harus di atas segalanya. Ya, bukan dogma di atas segalanya. Nah, kalau dogmanya itu bertentangan dengan logika, ya dogmanya ngalah. Jangan logika yang ngalah gitu. Tapi kalau dogmanya sesuai, berarti dengan logika, dogmanya sesuai dengan logika, kita pakai, berarti dogmanya benar. Simpel itu. Tapi kalau tidak, logika dibuang, akal sehat dibuang. Yang penting ini harus sesuai dogma. Nah, itu masalah di situ, guys. Kita akan lihat ayat Alkitabnya. Ya, ini dia ayat Alkitabnya. Coba kita lihat di sini Matius pasal 17 ayat 5. Buka Alkitabnya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ya tentu, ya. Yesus adalah anak yang dikasihi Tuhan, sama kayak kita. Kita adalah anak-anaknya semua. Semua anak-anaknya yang mengasihi Tuhan, Allah Bapa, akan dikasihi juga oleh Dia. Dia akan mengasihi kita juga gitu. Hubungan timbal balik. Makanya dengarkan Dia, dengarkan Yesus, karena Dia adalah utusan Tuhan. Sama kayak kita harus dengarkan Musa, dengarkan Abraham, pengikut Abraham, dengarkan Abraham, pengikut Musa, dengarkan Musa. Pokoknya Yesus ya dengarkan Yesus gitu. Pengikut Muhammad ya dengarkan Muhammad gitu. Itu hal biasa. Ini justru bukti bahwa Yesus cuma nabi ya. Karena Yesus itu adalah anak yang dikasihi, bukan Tuhan itu sendiri. Ya. Saya punya anak yang saya kasihi, berarti dia bukan saya, berarti dia anak saya. Sama Yesus. Tuhan punya anak yang dikasihi yang namanya Yesus. Artinya Yesus bukan Allah, bukan Bapa, dan Yesus adalah cuma anak, guys. Itu logika berikutnya. Iya. Dengarkanlah dia. Jadi faktanya kan Louis tidak pernah dengarkan Yesus. Buktinya apa? Yesus tidak pernah mengucapkan bahwa dia Tuhan dan sebelah dia Louis malah buat hal itu. Artinya Yesus tidak pernah tidak mendengarkan Yesus kan faktanya. Dirimu paham? Jadi Bapak itu mengatakan. Jadi yang kita dengar itu adalah Yesus, bukan Lukas, bukan Matius, bukan Korintus, bukan Paulus, bukan Yesus gitu. Kalau ada kata-kata Matius, kesaksian Matius, Lukas, yang lainnya itu bertentangan dengan kata Yesus, kita harus buang itu. Karena kita harus dengarkan dia, siapa? Yesus itu sendiri. Untuk mendengarkan Yesus, bukan mendengarkan dirimu itu yang sudah mualaf, Mak. Justru orang mualaf ini mengajak untuk mendengarkan Yesus. Ya. Justru kalian tidak dengarkan Yesus, kalian itu mendengarkan dogma. Itu masalahnya. Dogma itu ya tidak semuanya alias banyak itu yang tidak sesuai dengan perkataan Yesus. Coba ada cek dogma Anda, dogma Kristen Anda dan bandingkan kata Yesus. Banyak pertentangannya gitu kan. Bukti-bukti dogma itu kalau Anda pakai berarti Anda tidak mendengarkan Yesus gitu guys. Kecuali dogma itu 100% sesuai dengan kata-kata Yesus gitu kan. Ini faktanya tidak. Udah tua, sebar-sebar berita hoax lagi. Berharap orang-orang kena tipu lagi dan ini bukan berita hoax, ini keyakinan. Keyakinan gitu. Anda nggak bisa mengatakan keyakinan orang itu sebagai hoax, nggak bisa. Ya. Anda mau keyakinan Anda disebut hoax? Kan nggak gitu metodologinya, Jess. Orang punya keyakinan masing-masing.
dan orang sedang menyampaikan keyakinannya. Dan itulah keyakinan seorang muslim bahwa kita mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi cuma nabi, gitu kan. Orang-orang memang senang ketika dengar Anda tipu. Dirimu juga yang pernah mengatakan bahwa uang haram itu dari Kristen halal. Iya. Oke, kita akan lihat apa sebenarnya perkataan Itu kalau nggak salah saya udah pernah buat videonya tuh guys. Coba ada cek lagi video-video lama saya kan. dari Yesus. Kita akan lihat bagaimana Yesus mengatakan apa yang harus didengarkan apa dari Yesus. Ya sebenarnya banyak hal ya, tapi ini salah satunya. Itu tadi bukan kata Yesus, kata-kata Tuhan. Tuhan berkata bahwa ini anak-anakku gitu. Ini sekali lagi itu bukan kata Yesus ya, kata-kata Tuhan sendiri guys. Salah satunya itu di dalam Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Masalahnya percaya sebagai apa dulu? Tentu percaya dengan apa yang dia labeli dirinya masa hidupnya. Yesus tidak pernah melabeli dirinya sebagai Tuhan. Dia hanya melabeli dirinya sebagai nabi. Nah, itu yang kita harus percaya. Anda jangan percaya kepada sesuatu yang tidak pernah Yesus ucapkan atau katakan gitu. Jadi ini fakta bahwa untuk boleh hidup yang kekal harus percaya kepada kata-kata Yesus gitu. Kepadanya maksudnya adalah kepada kata-kata Yesus gitu. Ya kan? Jadi kalau dia tidak pernah menyebut dia Tuhan, ya jangan percaya kalau dia Tuhan, dia tidak pernah nyebut itu gitu kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Iya, percaya sebagai apa dulu? Masalahnya mereka meyakini bahwa percaya sebagai Tuhan. Padahal ini ayat tidak ngomong bahwa percaya Yesus sebagai Tuhan, tidak. Tapi sebagai Nabi, guys. Kan harusnya dengan apa yang pernah disampaikan Yesus bahwa dia hanyalah seorang Nabi. Percaya kepadanya, pada Allah Bapa dan kepada anaknya. Yang percaya kepada. Lalu perkataan anak tunggal, ini aneh guys ya. Anak tunggal, Anda tahu ya kalau namanya anak tunggal berarti itu anak kandung yang tunggal. Berarti ini adalah kalau Anda menggunakan istilah anak tunggal, artinya Anda betul-betul berhubungan badan dengan istri Anda dan melahirkan anak tunggal. Itu artinya guys. Ya. Ini makanya ini aneh ya. Kita semua anak-anak Allah. Artinya anak Allah tuh banyak. Kok ada anak tunggal? Nggak masuk akal. Ngerti nggak? Ya kan? Jadi gini loh logikanya, mungkin kalau gini ya, Louis nikah sama istrinya, lalu punya anak. Anaknya satu berarti dia punya anak tunggal. Harus berhubungan intim dulu. Anak hasil kawin silang gitu, ya kan? Nah itu anak tunggal. Tapi Louis mungkin punya anak lain, anak langkat tuh. Jadi anak tunggal artinya anak yang betul-betul hasil dari hubungan badan. Nah, mungkin nggak Tuhan berhubungan dengan Maria? Kan nggak mungkin, guys. Itu nggak logis gitu kan. Makanya ini siapa yang buat ini gitu kan? Siapa? Karena ini bukan Yesus yang ngomong, itu masalahnya gitu. Buktinya apa? Bukan Yesus ngomong, coba ya. Di ayat 18 berkatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya. Nyam, artinya orang di luar orang yang ngomong ini. Ini siapa? Yesus. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya yaitu Yesus, berarti yang ini yang ngomong bukan Yesus. Itu logikanya, guys. Adanya beroleh hidup kekal. Jadi yang masuk surga itu adalah siapa yang percaya kepada Yesus. Saya sudah jelaskan di. Jadi gini ya, dia itu tidak ada kata hanya percaya pada Yesus, tidak. Ya, itu diwajibkan bagi umat-umat yang di zaman Yesus. Sebelumnya siapa yang ada? Musa, Ibrahim, Daud. Belum ada Yesus. Bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus? Oh, Yesusnya aja belum dilahirkan. Itu masalahnya. Jadi lu harus paham bahwa ayat ini pertama tidak ada kata hanya. Ya. Hanya percaya Yesus tidak ada. Tapi percaya Yesus gitu saja. Artinya bukan berarti menutupi percaya kepada yang lain, nabi yang lain, yaitu Musa, Ibrahim, Daud dan sebagainya gitu kan. Karena waktu itu memang belum ada Yesus, belum dilahirkan gitu.
Jadi ya ayat bahwa kita tuh harus percaya kepada nabi, utusan Tuhan. Wajib kita percaya guys, ya bukan hanya pada Yesus gitu, tapi juga kepada yang lainnya juga. Awal, siapa yang percaya pada Yesus itulah Kristen. Enggak, Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan, itu masalahnya. Islam percaya Yesus juga, kita umat Islam percaya pada Yesus, tapi bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi. Jadi baik umat Kristen maupun umat Islam itu sama-sama percaya pada Yesus. Cuman umat Islam itu percaya Yesus sesuai dengan kata-katanya, yaitu dia hanya Nabi. Tapi umat Kristen percaya Yesus di luar kata-katanya Yesus, yaitu dia tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, tapi malah disebut Tuhan oleh orang Kristen itu kan. Percaya kepada penyelamatan yang Yesus berikan, itulah Kristen. Jadi kalau kamu mengatakan tidak ada Bapak pernah bilang supaya masuk Kristen, logika Anda pakai dulu dikit, jangan simpen di kulkas. Anda yang simpan logika dipakai, percaya Yesus, semua orang percaya pada Yesus. Islam percaya sama Yesus, Kristen juga. Masalahnya percaya sebagai apa dulu gitu loh. Jadi lu bisa bedakan antara percaya dengan percaya sebagai apa gitu kan. Nah sekarang Bapak bilang, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Ya, itu anakku. Kenapa Anda jadikan dia bapak? Nah itu. Bapaknya bilang ini anakku, tapi Anda bilang dia bapak. Apa itu coba? Ya kan? Anda bilang dia satu dengan bapak. Ini anak bapak. Kita anak-anak bapak. Kenapa kita jadikan satu dengan bapak gitu? Aneh guys. Jadi makanya logika berpikir harus diperbaiki ya. Anak tetaplah anak, jangan samakan dengan bapak gitu kan. Iya. Kemudian Yesus ngomong, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kan Yesus yang ngomong, tapi orang lain ya. Nyai itu adalah Yesus gitu guys. Bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Bapa. Percaya kepada Bapa dan percaya kepada Anak. Yang percaya kepada Bapa dan percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah Kristen. Sehingga seorang Kristen Bukan. Umat Islam percaya kepada Bapa dan percaya kepada Yesus, tapi percaya yang benar. Sama-sama percaya kita Luis, tapi percayanya kita beda. Anda percaya salah, kita percaya benar. Karena kita sesuai dengan kata-kata Yesus, Anda tidak sesuai dengan kata-kata Yesus. Itu yang beda kita kayak gitu kan. sejati, Kristen sejati saya bilang ya. Karena ada Kristen palsu, Kristen palsu itu banyak. Manusia percaya kepadanya. Orang yang Kristen sejati, maka dia akan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak, Anda itu adalah percaya halusinasi. Karena Anda percaya kepada sesuatu yang tidak pernah Yesus ucapkan. Itu masalahnya guys. Malah siapa percaya sepenuhnya, dia pasti masuk surga. Jadi kalau orang Kristen sejati, sudah pasti dia masuk surga. Tapi kalau Kristen cuman KTP seperti dirimu, ujung-ujungnya pasti mukalaf. Iya nggak? Bener nggak? Satu lagi ayat. Mana ada Kristen KTP atau Kristen sebenarnya? Setiap Kristen itu pasti percaya Yesus Tuhan. Maupun Kristen KTP, maupun Kristen yang bukan KTP. Atau Kristen murni lah dibilang itu kan. Karena kesannya simple. Ya, cukup percaya Yesus Tuhan, sudah. Kalau Islam tidak cukup. Anda tidak cukup hanya percaya Allah dan Muhammad, tapi juga harus taat pada perintahnya dan menjauhi larangannya gitu. Jadi beda guys gitu kan. Sangat beda sekali dengan Kristen gitu. Supaya dirimu paham, Mak. Ini, Mak. Nomor Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah ini kalau Anda baca Alkitab terjemahan lama, itu bukan guru dan Tuhan, tapi akulah guru dan Tuhan. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya itu adalah bukan God, tapi Lord. Lord itu bahasa Indonesia adalah Tuhan. Ingat ya, Tuhan, kata Tuhan itu tidak ada padanan katanya. Anda mau samakan Tuhan dengan apa? Nggak ada yang sama dengan Tuhan. Tapi kalau guru, Anda bisa pakai kata sambung dan tuan, guru dan tuan. Kenapa? Karena guru tuh masih ada yang sebanding dengan guru, yaitu tuan. Makanya kita mengenal istilah tuan guru, tuan tanah, tuan rumah. Masuk akal. Jadi
makanya masuk akal kalau ini ayat yang diartikan Lord itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Karena guru yang sepadan dengan Tuhan, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada sepadannya. Dia adalah manusia dan Tuhan. Nggak bisa. Manusia, Tuhan ya Tuhan. Tuhan itu spesial. Nggak ada bandingan apa-apa itu. Dia adalah burung dan Tuhan. Nggak bisa begitu. Dia adalah galaksi dan Tuhan. Nggak bisa gitu. Dia adalah presiden dan Tuhan. Nggak bisa gitu. Ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan. Nggak bisa disamakan apapun gitu. Jadi ini ya, makanya demi dogma mereka ubah-ubah arti. Artinya Tuhan di Alkitab terjemahan lama mereka ganti Tuhan demi dogma. Itu bahaya. Ingat loh ya. Tuhan dan Tuhan itu adalah dua kata yang berbeda jauh maknanya. Ya, Anda bayangkan ya. Tuhan itu ada Tuhan tanah, Tuhan guru, ya, Tuhan rumah. Anda ganti dengan level tertinggi yaitu Tuhan. Itu nggak masuk akal, guys. Sekali lagi nggak masuk akal. Jadi jelas ini adalah terjemahan yang keliru. Bukan Tuhan tapi Tuhan. Tuhan guru, bukan Tuhan guru ya, nggak ada. Nggak ada kita pernah dengar istilah Tuhan guru, nggak pernah. Yang ada Tuhan atau guru. Tuhan ya Tuhan, guru ya guru. Tapi kalau istilah Tuhan guru, ya itu kita sering dengar. Makanya ini adalah bukan aku guru dan Tuhan, tapi aku guru dan Tuhan. Karena Yesus adalah bukan Tuhan guru, tapi Tuhan guru, guys. Yesus yang ngomong, akulah guru dan Tuhan. Nah, umeis fonete me ho didaskalos kai ho kurios kai kalos legete emi gar. Kurios itu arti bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Indonesia adalah Tuhan ya. Jangan coba-coba Anda selewengkan jadi Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah sama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah label makhluk ciptaan seperti Tuan tanah, Tuan rumah, Tuan takur, Tuan guru, Tuan Louis. Nggak bisa Tuan Louis jadi Tuan Louis, nggak bisa. Ya, manusia panggilannya Tuhan, bukan Tuhan, guys. Yesus juga manusia gitu kan. Makanya Yesus adalah guru dan Tuhan gitu. Alias ya Yesus pengen ngomong bahwa akulah Tuhan guru gitu kan. Nah, kalian lihat ya di sini, kurios, didaskalos. Nggak usah perdebatkan lagi kurios itu Tuhan. Itu saya sudah jelaskan gamblang bahwa kurios itu bisa dipakai untuk menyebut Tuhan. Iya. Demi dogma Anda ubah itu jadi Tuhan. Padahal nggak cocok dengan kata pendampingnya itu guru ya. Kalau tidak ada kata guru, oke lah, akulah Tuhan. Nah, mungkin masuk akal. Tapi kalau ada kata sambung, akulah guru, ya dannya itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Karena nggak cocok. Akulah guru dan Tuhan. Nggak cocok. Tuhan tidak ada bandingannya. Masa Tuhan guru? Yang ada kan Tuhan guru, guys. Tuhan guru, Tuhan tanah, Tuhan takur, Tuhan rumah kan? Kok tiba-tiba jadi Tuhan guru, Tuhan tanah, Tuhan rumah, Tuhan apa lagi? Aneh-aneh aja, guys ya kan. Allah bisa. Bahkan Yahweh itu diterjemahkan kurios di dalam Septuaginta. Jadi kalau dibilang di situ orang yang percaya bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan. Guru kok. Jadi kalau gitu guru saya Tuhan juga gitu. Yang ada guru dan manusia. Guru tuh bukan Tuhan ya. Gak cocok. Yang ada tuh Tuan guru. Wes. Anda belajar bahasa di mana gitu kan. Gak pernah kita dengar istilah Tuhan guru, gak pernah. Yang ada Tuan guru, guys. Ya dia pasti akan Kristen. Karena kan Allah Bapa suruh mendengarkan itu. Jangan dengarkan mak-mak tua ini. Dan kemudian dia bilang supaya ya kalau kita matahkan argumentasi ini, kita patahkan, ada nggak disuruh untuk masuk Kristen? Pertanyaannya dibalik aja udah mati-mati kamu. Pernahkah di Bible disuruh masuk Islam? Pernah? Sama kayak gini ya. Pengikut Nabi Musa, misalnya atau pengikut penyembah sapi, ya. Misalnya ada nih orang yang
mengajarkan tentang suatu agama, tiba-tiba pengikutnya menjadi penyembah sapi gitu kan. Nah, kita kan tanya, ada nggak orang itu ngajarkan untuk nyembah sapi? Tiba-tiba dia bilang ke kita, ada nggak orang itu ngajarkan tentang agama kalian? Ya nggak nyambung. Orang itu ya orang itu. Beda dengan ajaran kita gitu kan. Pengikut Yesus. Jangan samakan pengikut Nabi Muhammad gitu. Jadi Luis nggak bisa bedakan gitu. Ya, tiap umat tuh, tiap nabi itu ada pengikutnya. Pengikut Nabi Yesus, pengikut Nabi Musa itu udah lewat masanya. Setiap nabi itu pergi ada penggantinya. Anda harus ikut yang baru. Dan nabi terakhir yang harus ikuti adalah Nabi Muhammad. Karena dia adalah nabi penutup. Gak ada lagi nabi setelah dia. Gak ada lagi yang bisa Anda ikuti. Kalau kemarin masih bisa Anda ganti-ganti. Musa wafat, diganti Yesus. Ada ganti Yesus bisa. Yesus pergi, ganti Muhammad bisa. Muhammad meninggal, siapa mau ganti? Nggak ada lagi. Karena nabi penutup. Anda wajib ikut Nabi Muhammad hingga akhir zaman, guys. Lah kenapa kamu Islam? Jangan sok mengaku-mengaku katanya mengikuti perintah Bible. Seumur-umur belum pernah saya dengar di Bible disuruh masuk Islam. Jadi begini, coba gini ya, kasih analogi lain ya. Misalnya kita adalah rakyatnya presiden, anggaplah presiden Jokowi misalnya. Sebelum Jokowi ada presiden namanya SBY. Nah, Luis adalah rakyatnya presiden SBY, ya. SBY tidak pernah memerintahkan Luis untuk menuankan SBY, ya kan? Tidak pernah. Meskipun ini Indonesia kan, ini Indonesia dan Jokowi SBY kan sama-sama Indonesia, cuma beda periode. Anggaplah Yesus sama dengan SBY. Jadi karena Luis adalah pengikut Yesus, berarti dia analogi adalah pengikut SBY, rakyat SBY. Nah kita rakyat Jokowi gitu kan. Nah, lalu dia mengatakan bahwa pernah nggak kenapa kalian kenapa kalian tidak menuankan Jokowi misalnya, karena dia atau tidak menuankan, memang ada perintah untuk menjadi pengikut Jokowi gitu misalnya kan, kata orang ini kan, loh kita sedang bahas Anda, kenapa kok lari ke kita? Kita beda presiden, presiden Anda adalah SBY, kita Jokowi misalnya, sama, Anda adalah nabinya Yesus, kok lari ke kami yang Nabi Muhammad? Itu yang logikanya aneh guys, ini nggak tepat melemparkannya gitu, ya kan? Aneh sekali guys logika gitu kan? Nggak pernah. Buktikan itu mak. Oke, thank you semua. Harusnya Lucy belajar dulu ya. Bedakan antara pengikut Yesus dengan pengikut Nabi Muhammad. Ya, beda. Kita beda yang kita ikutin. Jangan bawa kami yang tidak mengikuti Yesus. Kita tuh percaya pada Yesus tapi tidak mengikuti Yesus. Karena kita mengikuti Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.